Selamat pagi dan shalom para pendengar My Salva. Apa kabarnya? Tentunya luar biasa bukan? Tema kita pagi ini adalah Yesus, Tuhan yang dalam namanya bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Nats dalam Filipi 2 ayat 10. Ayat ini mengatakan tentang Yesus bahwa dalam namanya bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Apa yang dimaksud dengan hal itu? Mengapa dan bagaimana itu terjadi? Apa pengaruhnya bagi kita yang hidup di masa ini? Mari kita dengarkan penyampaian renungan hari ini yang akan dibawakan oleh Mayor Adolina Pohan. Semoga dapat menjadi berkat bagi pendengar sekalian. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Filipi 2 ayat yang ke-10. Tetapi sebelumnya marilah kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami memohon biarkanlah Tuhan menolong kami dan memberi hikmat kepada kami untuk kami dapat mengerti apa yang Tuhan maksudkan melalui firman-Mu pada hari ini yang akan kami dengarkan bersama. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Filipi 2 ayat yang ke-10, saya akan membacakannya dari ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 karena ini akan berkaitan satu dengan yang lain. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dalam Matius 28 ayat 18, Yesus berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Tidak seorang pun dalam sejarah pernah memiliki keberanian untuk membuat pernyataan seperti itu, hanya Yesus. Dia adalah juru selamat dunia, Tuhan atas surga dan bumi. Menjadi Tuhan atas langit dan bumi berarti namanya memiliki kuasa dan dihormati di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Itu adalah dasar dari kuasa dan otoritasnya yang mengutus kita untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid untuk memberitakan Injil dengan keberanian dan kekuatan. Dia mengatakan dalam Matius 28 ayat 19, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Dia, Allah, menugaskan kita untuk menggunakan otoritas berdaulatnya untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid. Gereja harus lebih tegas dan lebih berani tentang Yesus. Kita tidak melayani pemimpin agama, tetapi pribadi yang adalah Tuhan atas segalanya. Dia memiliki semua otoritas di surga, di bumi, dan juga otoritas di bawah bumi. Karena itu, janganlah malu akan identitasmu bersamanya, dan berbicaralah dengan berani tentang Dia, tentang Tuhan Yesus. Tuhan memberimu rohnya untuk hidup di dalam engkau, dan memberanikan engkau sehingga dapat melayani Dia, Tuhan, dengan berani dan memberitakan Injil dengan keberanian. Jika engkau diminta untuk berdoa atau berbicara di mana saja, jangan terintimidasi atau malu
untuk berbicara atau berdoa di dalam nama Yesus. Publikasikan namanya dengan berani karena engkau tahu siapa dia. Dia adalah Tuhan atas segalanya. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa kata sambung itulah sebabnya di awal ayat 9 menyiratkan keterkaitan antara ayat 9 dan 11 dengan ayat 6 dan 8. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara sekalian. Dalam ayat 6 dan ayat 8 itu ayat 6 akan disambung ke ayat 8 dengan kata itulah sebabnya. Ayat ke-6 saya akan membacakannya dan juga nanti akan disambung di ayat 8, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Itulah sebabnya dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya akan membacakan ayat 9 dan disambung itulah sebabnya di ayat yang ke-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan itulah sebabnya segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Dengan kata lain, perendahan diri Yesus di ayat 6 dan ayat 8 direspon oleh Allah dengan pemuliaan. Pertanyaannya, apakah respon ini meniadakan anugerah Allah? Dengan kata lain, seolah-olah itu hasil usaha seseorang dalam merendahkan dirinya. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menegaskan bahwa dalam kedaulatan Allah sebagai pencipta, Allah berhak menerima ketaatan semua ciptaan. Ketaatan itu tidak harus diupahi dengan berkat tertentu. Ciptaan memang pantas menaati pencipta mereka. Bagaimanapun Allah juga memiliki sifat-sifat yang lain. Sebagai Allah yang baik, Dia ingin memberkati ciptaannya. Ada anugerah yang diberikan kepada semua manusia tanpa terkecuali dan tanpa syarat apapun. Ada anugerah khusus yang diberikan kepada sekelompok tanpa syarat juga. Misalnya adalah keselamatan kita. Ada juga anugerah yang diberikan kepada orang-orang tertentu sebagai respon Allah terhadap tindakan mereka. Berkat ini bukan keharusan. Tidak ada kewajiban dari pihak Allah. Semua itu adalah aturan ilahi yang muncul dari kebaikan Allah. Dalam ayat 10 dalam Filipi 2, di ayat yang ke-10 ini merupakan akibat. Jadi Kristus yang mengambil rupa seorang hamba dan sama menjadi manusia, dan sebagai manusia dia taat sampai mati. Jadi arti dari firman ini, kalimat ini adalah dia mengosongkan dirinya yang sekosong-kosongnya. Dan akibat pengosongan dirinya itu, diri Yesus itu, maka dia ditinggikan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pemuliaan bagi orang yang rendah hati masuk pada kategori yang terakhir ini. Dan Allah sudah menentukan sebuah hukum ilahi yang terdapat di dalam
Lukas 14 ayat 11 dan juga ada dalam Matius 23 ayat 12 yang mengatakan seperti begini. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Hal ini juga berhubungan dan berbicara tentang akhir zaman. Kita bisa lihat dalam Yesaya 45 ayat 20 sampai 25. Di situ judul besarnya mengatakan seruan kepada bangsa-bangsa supaya kembali kepada Tuhan. Kebenaran ini harus dipahami sebagai sebuah bonus, bukan fokus. Maksudnya, kita merendahkan hati bukan supaya dimuliakan. Kita merendahkan hati karena kita menyadari siapa diri kita yang sebenarnya. Orang yang berdosa dan hina di hadapan Allah. Kita tidak lebih baik dan lebih benar daripada orang lain. Merendahkan hati adalah tugas kita. Memuliakan orang yang rendah hati adalah bagian Allah. Dalam Filipi 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Jadi saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-10 itu ada kaitannya, baik itu sebelum ayat 10 dan juga sesudah ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Segala sesuatu yang ada, baik itu di bumi, baik itu di bawah bumi, bahkan di langit, pada akhirnya semuanya bertekuk lutut menyembah Tuhan Yesus. Orang yang berstatus, orang Yahudi, orang Yunani, orang merdeka, hamba, laki-laki atau perempuan, atau mungkin yang punya jabatan, atau mungkin yang punya titel, dan semuanya satu di dalam Kristus. Dan mereka, kita semua pada suatu saat akan bertekuk lutut untuk menyembah Tuhan Yesus. Nama yang ajaib, nama yang punya kuasa yang tak terbatas, satu-satunya penyelamat umat manusia, Allah yang berjalan bersama-sama dengan umatnya, layak menerima segala pujian dan kemuliaan. Muliakanlah Tuhan dengan hidup kita ini, dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita di gereja, dimanapun kita berada, muliakanlah Tuhan dalam hidup kita. Karena itulah ibadah kita yang sejati. Dan ingat bahwa di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Tuhan Yesus memberkati kita dan menolong kita masing-masing untuk lebih lagi mengerti apa yang Tuhan maksudkan melalui firman-Nya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih. Kami belajar firman-Mu pada hari ini. Kami mengamini Tuhan bahwa suatu saat kami semua akan bertekuk lutut untuk menyembah Tuhan, membesarkan Tuhan. Dan Engkaulah satu-satunya nama yang senantiasa akan memberikan keselamatan itu kepada kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami dapat menjadi pengikut-Mu yang setia, yang taat kepada Tuhan, dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. My Salva.